Pagi ini, Roh Kudus kembali memberikan penegasan, melanjutkan apa yang Ia sampaikan baru-baru ini tentang pertobatan yang sejati. Dia berkata, ketika seseorang bertobat, menyadari betul akan kesalahan atau ketidakakuratan hidup yang selama ini ia jalani, dan betul-betul berniat berubah, bukan berarti dia bisa begitu saja menghapuskan konsekuensi yang memang harus ia hadapi. Terkadang dalam beberapa kasus, ketidakakuratan atau kesalahan yang seseorang lakukan saat memunculkan suatu konsekuensi negatif tertentu dalam hidupnya, sama sekali tidak sampai membawa dampak yang signifikan kepada orang-orang lain. Paling hanya membuat orang yang bersangkutan harus melakukan sedikit peperangan rohani untuk menghalau musuh yang pastinya berusaha untuk menerobos masuk ke dalam hidupnya dan menciptakan kekacauan. Sementara di banyak kasus yang lain, disebabkan karena wujud ketidakakuratan atau kesalahan yang seseorang lakukan, melibatkan atau mempengaruhi secara langsung keberadaan beberapa orang, atau malah banyak orang, maka otomatis kesalahan yang orang tersebut lakukan bakal secara langsung mempengaruhi orang-orang tersebut. Disinilah dituntut pertanggungjawaban dari orang yang bersangkutan untuk membenahi kembali kekacauan ataupun kerugian yang ia timbulkan terhadap orang-orang tersebut. Menghadapi permasalahan di mana melibatkan orang banyak memang tidaklah semudah menyelesaikan kesalahan tunggal yang sama sekali tidak berkaitan dengan orang lain. Dalam kesalahan tunggal yang dilakukan oleh seseorang, karena sama sekali tidak melibatkan pihak lain, dengan mudah orang yang bersangkutan hanya perlu memaafkan dirinya sendiri, mengubah kebiasaan salahnya tersebut, dan semuanya selesai dengan sendirinya. Tapi jika mulai melibatkan beberapa orang, adalah tidak adil jika kita mengharapkan orang-orang tersebut dengan besar hati bisa begitu saja melupakan kesalahan yang kita lakukan. Kalaupun mereka mau melupakan kesalahan kita yang menyebabkan mereka mengalami kerugian dalam bentuk apapun, bisa rugi waktu, nama baik, uang, atau suatu bentuk properti tertentu lainnya. Biasanya hal tersebut justru akan memupuk bertumbuhnya mentalitas yang salah dalam diri kita. Kita jadi tidak belajar menghargai pengorbanan orang lain. Bahkan akan muncul kecenderungan untuk kita jadi malah terbiasa mengorbankan orang-orang lain. Konsekuensi seburuk apapun harus dihadapi. Perbedaan yang akan orang alami ketika menghadapi suatu konsekuensi negatif dari pertobatannya adalah adanya penyertaan Tuhan yang bakal selalu menguatkan hidupnya. Sekalipun pada saat yang sama, memberinya kemampuan untuk juga menaburkan benih kebenaran. Sehingga di saat ia selesai menuai semua konsekuensi negatif dari kesalahan masa lalunya, ia pun bisa segera menuai kehidupan yang penuh dengan sorak-sorai. Bagaimanapun juga, setiap taburan pasti akan menghasilkan tuaian. Jika seseorang mengeraskan hati dan terus melakukan kesalahan atau ketidakakuratan dalam hidupnya, ia pun akan harus menuai berbagai konsekuensi negatif tersebut sendirian tanpa penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu, renungkan dalam-dalam ayat-ayat firman berikut. Galatia 6 ayat 7-8. Firman Tuhan mencatat, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Mazmur 126 ayat 5-6 menuliskan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin.
Saya Stephen Agustinus. God bless you.